Mengalami kesulitan gemblengnya. Jadi saya proses ngomong aja ya, lama kelamaan jadi enak gitu. Maksudnya gerak sendiri kaki tadi mau seperti ini apa nutup sendiri apa gimana nungguin Mas Ahmad ternyata kan sendiri enak tapi yang sakit. Coba perhatikan kata-kata saya. Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya. Paham nggak dengan pertanyaan saya? Jadi jangan yang lain ya, jangan yang lain. Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya? Ada nggak? Nah, jangan diem aja, saya nanya. Ada. Cuma satu yang nggak ada, berarti yang lainnya mengalami kesulitan. Coba uraikan kesulitannya apa? Diem juga. Saya tak masuk lagi ke kasebo ya. Nah terus gimana? Saya harus gimana coba? Dua orang berarti yang tidak sulit, yang lainnya mengalami kesulitan. 1, 2, 3, 4 yang tidak mengalami kesulitan, yang lainnya mengalami kesulitan. Masya Allah ya Robbil Alamin, ditanya gitu aja sulitnya panjenengan. Nanti kalau saya biarin gimana panjenengan? Saya perhatikan panjenengan seperti itu. Wong ditanya cuma satu kata, ada yang mengalami kesulitan gemblengnya aja panjenengan sulit jawabnya. Terus piye ini? Dilanjut apa enggak kadangannya? Ya, Untuk mencapai sebuah pencerahan, kita itu harus berkomunikasi. Ya, kita itu harus berkomunikasi, dan saya sedang berusaha mengajak panjenengan berkomunikasi. Jadi jangan menolak. Kalau panjenengan menolak saya ajak komunikasi, lah terus harus bagaimana? Wong ini tentang pengkajian diri. Jadi kalau saya nanya, agar terjadi komunikasi panjenengan jawab gitu. Jangan seperti patung, ya nanti saya suruh masuk sumur, jangan brus langsung masuk sumur gitu. Terus saya kalungi bom, saya suruh ngebom hotel, ngebom masjid, ngebom gereja, langsung panjenengan ngebom gitu. Jangan seperti itu. Malam ini ada yang sudah sampai di tahapan manunggal jati? Ada. Siapa saja? Panjenengan. Coba yang di tahapan manunggal jati ke sini. Untuk panjenengan yang dalam tahapan manunggal jati. Lah, moral di dalam manunggal jati ini loh yang tidak semua orang yang dalam keadaan manunggal jati itu mau. Moralnya
orang-orang yang dalam keadaan manunggal jati itu tidak semua orang yang dalam keadaan manunggal jati itu bersedia atau mau. Untuk mencapai manunggal jati, seseorang itu harus merdeka. Tidak bisa ada tekanan, tidak bisa ada paksaan, tidak bisa ada kecurangan, tidak bisa ada pengkhianatan, tidak bisa ada ketidakjujuran untuk bisa ke manunggal jati. Jadi yang bisa mencapai kemanunggalan jati adalah manusia-manusia asli. Jadi kalau palsu tidak bisa. Palsu tidak bisa. Manusia palsu, manusia bertopeng tidak bisa. Manusia berkedok tidak bisa. Harus manusia yang seaslinya manusia. Lah, manusia yang seaslinya manusia itu seperti apa? Manusia yang seaslinya manusia itu dipenuhi dengan kesadaran cinta kasih sayang kepada apapun, kepada siapapun, dan dimanapun hingga sampai kapanpun. Itu aslinya manusia. Mencapai kemanunggalan jati berarti kita harus kembali sebagai manusia seutuhnya, manusia seaslinya. Lah, wahyu pancagaib dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman adalah sarana untuk mengembalikan manusia seutuhnya dari kelebihan dan kekurangannya. Jadi manusia hidup itu sesungguhnya pas, ndak kurang, ndak lebih, pas. Artinya untuk bisa mencapai kemanunggalan jati, bagi yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui, maka dia akan butuh teman. Butuh teman yang sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah mengetahui. Ingat, teman loh ya, bukan guru, bukan pembimbing, bukan suhu, bukan master, tapi teman. Ya. Lah, antara yang sedang berusaha mencapai dengan yang menemani ini harus gini. Tidak boleh ada sekat. Yang ditemani menghormati yang menemani, yang ditemani menganggap yang menemani itu guru, menganggap yang menemani itu pembimbing, menganggap yang menemani itu master, suhu, dukun, dan boh apa. Nah, jenenge. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus fair, harus sama-sama fair. Maka di situ dikatakan teman seperjalanan spiritual. Nah, di situ. Nah, ini tidak semua orang yang dalam keadaan manunggal jati itu siap dalam keadaan seperti itu. Tidak dicium tangannya sama yang ditemani, itu harus siap di situ. Belum tentu siap di situ. Harus dihormati sama yang sedang ditemani. Harus ditawasuli sama yang ditemani. Itu belum tentu semuanya siap mengalami keadaan yang seperti itu. Nah, kalau panjenengan masih menghormati, masih menggurukan teman yang sedang menemani spiritual panjenengan nggak akan bisa mencapai manunggal jati, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Makanya di hampir setiap kadangan saya selalu berusaha mengakrabkan diri sama panjenengan agar panjenengan tidak memandang saya sebagai guru, agar panjenengan tidak mencerna saya sebagai pembimbing, melainkan sebagai kadang, ya, sebagai kadang.
Karena apa? Karena kalau panjenengan punya mindset di situ, panjenengan tidak akan bisa mencapai manunggal jati. Penampilan saya ini salah satu bentuk teknik saya untuk mengakrabkan diri sama panjenengan. Nah, kalau saya tidak berpenampilan seperti ini, gimana? Wong sampai saya tanya aja panjenengan udah gugup. Apalagi kalau saya penampilannya seperti raja, seperti presiden. Lah wong penampilan saya seperti ini saja panjenengan saya tanya, wis sembuh, buyar konsentrasinya. Piye njajal itu? Panjenengan tahu nggak apa itu teman? Nah, kalau panjenengan tahu, saya nanya lagi. Panjenengan tahu nggak apa itu teman seperjalanan? Bagaimana itu teman seperjalanan? Nah, itu kelakuan kita di dalam menggapai manunggal jati itu harus seperti itu. Harus seperti teman di dalam perjalanan menuju sesuatu tempat. Harus seperti itu. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu namanya teman seperjalanan. Dan saya sedang berusaha seperti itu sama panjenengan, sama semuanya. Gitu loh. Sama semuanya. Paham? Nanti kalau panjenengan sudah berhasil mencapai manunggal jati, panjenengan menghormati saya enggak apa-apa. Tapi hanya sebatas menghormati loh ya. Jangan mencium tangan dan lain sebagainya. Itu sudah berlebihan namanya. Jadi ikatan kita, hubungan kita itu adalah kadang. Lah, yang namanya kadang itu seperti apa sih Pak Web? Nah, kadang itu berbeda hati, namun isinya sama. Berbeda pikiran, namun otaknya sama. Berbeda syahwat, namun berkelamin sama. Ayo coba tunjuk-tunjukkan yuk, beda nggak kelamin kita? Tunjuk-tunjuk nih, kira-kira beda nggak? Itu namanya kadang. Kadang itu seperti itu. Walaupun batin kita berbeda, namun hati kita sama. Walaupun pikiran kita berbeda, namun otak kita sama. Walaupun syahwat kita berbeda, namun kelamin kita sama. Itu loh kadang. Satu kesandung, yang lainnya ikut merasakan sakit. Itu namanya kadang. Nah, kadang ini lebih tinggi dari status apapun. Secara awam, status paling tinggi adalah status keluarga kan. Tapi sesungguhnya enggak. Yang paling tinggi itu justru status kadang. Kenapa saya katakan status kadang itu lebih tinggi daripada status keluarga atau status silsilah? Karena kalau kadang seperti yang sudah saya uraikan tadi. Beda pikirannya namun otaknya sama. Beda batinnya namun hatinya sama. Beda syahwatnya namun kelaminnya sama. Jika ada satu yang tersandung batu, semuanya ikut merasakan sakitnya. Itu kadang. Nah, kalau keluarga, tidak sedikit bapak sama anak bertengkar bahkan saling bunuh.
Ibu sama anak bertengkar, bahkan saling bunuh, tidak sedikit. Satu kandung, satu ibu, satu bapak saling bunuh hanya gara-gara warisan. Itu nggak sedikit. Tapi kalau kadang tidak seperti itu. Nah, hubungan kita adalah hubungan kadang. Dan kadangan kita malam ini, saya akan mengungkap tentang kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup adalah kehidupan seorang manusia setelah dia diturunkan ke bumi. Sebelum manusia diturunkan ke bumi, tidak tersebut sebagai kesempurnaan hidup. Karena dia adalah suci. Kenapa disebut suci manusia? Sebab manusia masih sebagai Tuhan pada waktu itu. Belum berpisah dengan Tuhan. Belum berpisah dengan Maha Suci. Setelah berpisah dengan Maha Suci, tersebut sebagai manusia hidup, maka kehidupan manusia ini disempurnakan oleh Maha Suci. Nah, di dalam kesempurnaan ini tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada di dalamnya. Nah, di dalam kesempurnaan ini tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya itu tidak ada. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini dimiliki oleh hidupnya manusia. Kesempurnaan ini hanya dimiliki oleh hidupnya manusia. Dan hidupnya manusia ini adalah datnya Maha Suci, datnya Maha Hidup, gitu loh. Datnya Maha Hidup. Lah, datnya Maha Hidup atau datnya Maha Suci itulah yang dimaksud sebagai hidup atau Roh Suci atau Roh Kudus. Nah, Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup yang tak lain dan tak bukan adalah datnya Maha Suci ini memiliki kesempurnaan. Nah, kesempurnaan yang dimiliki ini dibawa sampai ke bumi ini loh. Sampai ke dunia ini. Nah, setelah sampai di dunia ini disebutlah sebagai kesempurnaan hidup. Artinya, sesungguhnya manusia hidup itu tidak memiliki celah masalah sedikit pun. Karena ada kesempurnaan hidup di dalamnya. Celah sedikit gitu, enggak ada. Penuh karena di dalam dirinya itu dipenuhi dengan kesempurnaan hidup. Jadi terkesan aneh. Kalau manusia hidup di dunia ini bermasalah. Berkepentingan tapi tidak selesai. Berkeinginan tapi tidak sukses. Itu gimana ya? Tidak lucu. Kenapa? Karena ada kesempurnaan hidup di dalamnya. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hampir semua manusia hidup mengalami? Padahal ada kesempurnaan hidup di dalam dirinya. Itu dikarenakan satu, tidak mau diam ketika otaknya berpikir. Tidak mau diam ketika hatinya membatin dan tidak mau diam ketika kelaminnya bersahwat.
Tapi sebelum saya lanjut, saya mau nanya dulu ini. Panjenengan sudah paham belum apa itu syahwat? Coba saya nanya dulu ini. Soalnya dari sejak zaman awal modern, awal milenium, itu banyak yang nggak tepat memaknai syahwat. Ayo, saya nanya sama jenengan, ayo jawab. Sama nafsu. Syahwat sama nafsu. Syahwat sama nafsu. Saya itu nanya, Iya. panjenengan sudah paham belum apa itu syahwat? Syahwat itu kalau kita pengen intim berhubungan dengan istri. Tuh kan? Selama ini kita itu mencerna, memaknai syahwat itu tumpak-tumpakan ini, Mas. Gawatnya itu di sini. Gawatnya itu. Jadi kalau ada seseorang berkata syahwat, pasti ingatnya bolongannya perempuan. Kalau perempuan ingatnya tusuknya laki-laki. Ketika ada yang berkata syahwat. Tuh, ya. Jadi jangan jorok, jangan ngeres. Syahwat itu keinginan. Jadi syahwat itu bukan seks. Syahwat itu bukan laki. Syahwat itu bukan ngencuk, ya, bukan. Bukan. Syahwat itu keinginan. Ini gawatnya manusia itu di sini. Paham belum? Belum. Syahwat itu bukan kontol sama tempek dimasukkan, Pak. Gini. Itu bukan syahwat, itu namanya seks, itu namanya laki, itu namanya ngencuk. Sudah paham belum? Kalau syahwat itu keinginan, keinginan apa saja. Nah, kalau panjenengan ngesek, kalau panjenengan ngencuk, itu atas dasar keinginan berarti termasuk syahwat. Paham belum? Jadi tentang apapun, kalau dasar awalnya adalah keinginan, itulah yang dimaksud syahwat. Panjenengan ingin makan, itu syahwat. Panjenengan ingin tidur, itu syahwat. Panjenengan ingin menipu teman, itu syahwat. Panjenengan ingin melakukan amal, itu syahwat. Secara simpel, syahwat adalah keinginan. Keinginan apapun. Jadi bahasa Arab atau bahasa apa sendiri, Pak? Syahwat itu bahasa Indonesia. Syahwat itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa spiritualnya disebut nafsu. Nah, saya ulangi, kalau panjenengan tumpak-tumpakan atas dasar nafsu, yaitu berarti syahwat. Saya ulang. Kenapa manusia hidup di dunia ini mengalami masalah-masalah? Tidak ada yang bukan masalah. Nah, masalah ini kalau dijabarkan banyak loh ya. Masalah itu yang kalau dijabarkan banyak. Kebutuhan ya masalah, kepentingan ya masalah, kekurangan ya masalah, bahkan kelebihan juga masalah. Miskin masalah, kaya masalah. Nggak punya utang masalah, punya utang masalah. Semuanya masalah. Tenang masalah, tidak tenang masalah. Bahagia masalah, tidak bahagia masalah. Semuanya jadi masalah. Semuanya jadi masalah. Beragama masalah, tidak beragama juga masalah.
Kenapa manusia mengalami semua itu? Dikarenakan otaknya tidak mau diam ketika berpikir. Hatinya tidak mau diam ketika membatin. Kelaminnya tidak mau diam ketika bersahwat. Ayo, jangan salah paham lagi nanti. Nanti saya ngulang lagi nih. Soalnya kalau saya ulang saru ini, aslinya saru. Tapi saru temenan kan? Nah, itu. Kalau diungkap blak kotak tanpa tedeng aling-aling seperti itu loh. Seperti itu. Nah, kalau tidak blak kotak tanpa tedeng aling-aling, oh panjenengan bulet di situ nggak paham-paham jenengan. Soalnya nggak sedikit yang gagal paham di situ. Ketika saya berkata, jaga kebersihan otak atau pikiran, jaga kebersihan hati atau batin, jaga kebersihan kelamin atau syahwat. Wah, berarti nggak boleh berhubungan intim nih, nggak boleh ngesek nih. Karena gagal paham di situ. Memaknai syahwat adalah seks. Kalau seseorang itu otaknya bisa diam ketika berpikir, maka otaknya tidak akan berasumsi. Ketika hati seseorang tidak bisa diam ketika membatin, maka hatinya akan memanipulasi apa yang diasumsi oleh otaknya. Ketika kelamin seseorang tidak bisa diam ketika bersahwat, maka apa yang sudah dimanipulasi oleh hatinya akan digunakan untuk bersahwat oleh kelaminnya, untuk berkeinginan maksudnya. Lah, ini yang menjadikan kesempurnaan manusia hidup di dunia ini terbengkalai. Saya pernah bertemu dengan seorang master dari Amerika. Satu kata yang membuat saya pada waktu itu merenung sangat dalam. Beliau berkata, otaknya orang Indonesia itu mahal harganya. Kemudian saya bertanya, kenapa bisa seperti itu? Karena otaknya orang Indonesia itu masih orisinil, belum pernah terpakai. Andai saja orang Indonesia otaknya dipakai, sudah pasti kemajuan negara Indonesia melampaui seluruh negara-negara lainnya. Lah terus selama ini orang Indonesia pakai apa? Dengkul. Pakainya dengkul. Bagaimana tidak? Ilmu macam apapun ada di Indonesia. Ya? Ilmu macam apapun ada di Indonesia. Ilmu jenis apapun ada di Indonesia. Tapi kenapa orang luar negeri sudah berbicara planet, orang Indonesia masih berbicara dapur? Masih berbicara tentang dapur. Masih berbicara tentang syariat. Bahkan mempermasalahkan tentang dapur dan syariat.
Sedangkan orang luar negeri sudah berbicara, sudah memperbincangkan planet-planet luar angkasa. Padahal hanya ada beberapa ilmu saja di luar negeri. Ilmu kebal bacok di luar negeri nggak ada. Ya enggak? Ilmu santet di luar negeri nggak ada. Itu. Jadi yang digunakan itu pikirannya, bukan otaknya. Yang digunakan itu batinnya, bukan hatinya. Yang digunakan itu syahwatnya, bukan kelaminnya. Andai saja seseorang itu otaknya mau diam ketika dia berpikir, hatinya mau diam ketika dia membatin, kelaminnya mau diam ketika dia bersahwat, maka otak itu akan berfungsi secara natural, asli. Asli. Tanpa asumsi di dalamnya. Tanpa manipulasi di dalamnya. Tanpa politik di dalamnya. Natural. Asli. Itulah keaslian kesadaran manusia hidup yang sesungguhnya adalah kesempurnaan yang sangat luar biasa. Namun kesempurnaan ini menjadi tidak nampak, bahkan terbengkalai, nyaris tidak pernah digunakan sama sekali. Maka kesempurnaan ini berubah menjadi masalah-masalah besar yang tidak ada ujung pangkalnya. Sebab karena itu, tentang diam ini saya motivasikan paling utama di dalam manekung atau gembleng. Sebab karena itu, diam ini saya motivasikan menjadi motivasi pertama dari saya selama panjenengan manekung atau gembleng. Karena tidak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Selain diam, tidak ada cara lain. Karena kita semua sudah terlanjur asik tidak diam. Jadi diam ini menjadi rumit. Karena rumit, maka perlu dilatih. Lah, selama panjenengan manekung atau gembleng sedang melatih diri untuk diam. Di dalam diri yang dimaksud 3 hal. Otak, hati, kelamin. Yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Kalau tidak diam, maka 3 singgasana ini tidak difungsikan oleh penghuninya. Bagaimana mungkin penghuninya memfungsikan kalau otak itu diibaratkan perahu, perahunya gonjang-ganjingin. Ya ora gelem mudhun. Kalau diibaratkan perahu. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang lebih tinggi di dalam spiritual selain diam tidak ada. Karena tidak semua orang bisa diam. Kalau tidak melatih diri secara khusus atau manekung atau gembleng. Atau mengalami mati sak jeroning urip. Jadi untuk bisa melatih diri agar supaya bisa diam, siapapun takut atau tidak takut harus bersedia mengalami mati sak jeroning urip. Jadi mati sak jeroning urip itu adalah satu-satunya cara
untuk menempuh diam. Lah, diam ini adalah sistem kerjanya Manunggal Jati. Jadi sistem kerjanya Manunggal Jati itu adalah diam. Paham? Ada yang lebih khusus. Terkhusus yang nyaris tidak ada, bisa dihitung dengan jari. Yang ada itu bisa dihitung dengan jari. Adalah menyelami sisi gelapnya Maha Suci. Maha Suci itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah gelap, sisi yang kedua adalah terang. Kalau sisi terangnya Maha Suci nggak usah dibicarakan. Lawang terang jelas kan? Maka saya akan membahas tentang sisi gelapnya Maha Suci. Yang tidak bisa ditembus dengan mata raga. Karena apa? Karena saking gelapnya, gelap gulita. Lah, sisi gelapnya Maha Suci inilah awal mula kejadian. Sisi gelapnya Maha Suci inilah awal mulanya ada kejadian. Dan kejadian apapun termasuk sisi terang, itu kejadiannya di dalam sisi gelapnya Maha Suci. Maka dikatakan tidak ada apa-apa. Sesungguhnya ada, namun dikarenakan gelap gulita maka tidak nampak apa yang ada di dalamnya. Nah, sisi gelap Maha Suci ini tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Makhluk apapun tidak bisa menjangkau sisi gelapnya Maha Suci. Kalau sisi terangnya Maha Suci, dengan moral saja bisa manusia mencapainya. Itu sisi terangnya. Karena sisi terang jelas gitu loh. Ada apapun di dalamnya jelas terlihat karena terang. Ada apapun di dalamnya jelas terdengar karena terang. Nah, kalau sisi gelapnya, nah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menjangkaunya selain Dat Maha Suci itu sendiri. Sebab karena itu di dalam Mi'raj diceritakan ketika Rasul berhadapan dengan Tuhan, Jibril mundur. Aku tidak bisa mengantarmu, hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Aku akan hancur jika mengikutimu sampai ke dalam. Itu sisi gelapnya Maha Suci. Lah, untuk mendapat pencerahan tentang sisi gelapnya Maha Suci ini, hanya hidup yang bisa melakukan. Artinya hanya hidup yang bisa melakukan. Selain hidup tidak bisa. Maka agar supaya hidup kita bisa tercerahkan tentang sisi gelapnya Maha Hidup ini, maka kita cukup menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Selain itu pasti kejeglong karena tidak terlihat. Selain itu pasti tersandung karena ada batu sebesar apapun di dalam tidak terlihat, lawang gelap.
Jadi sesungguhnya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi,